Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti. Terlebih lagi kami juga boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya berikan judul renungan ini, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ketika kita hidup relasi dengan sesama, tentu kita menginginkan ada relasi yang baik. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ada dua hal yang diperintahkan, berusahalah lalu kejarlah. Hidup damai dengan semua orang, tentu karena sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi juga dikatakan hidup damai ini berhubungan dengan kekudusan. Dengan kekudusan orang akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Sehingga ketika orang menjaga kekudusan, dia akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Hal itu tentu akan membuat relasi dengan sesama pun akan terdampak. Karena dia akan melakukan apa yang baik menurut Tuhan dan itu yang dilakukan kepada sesama. Tapi yang jadi masalah seringkali kita justru tidak hidup damai dengan orang lain. Kenapa ayat ini? Karena kita seringkali menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita lupa untuk dekat dengan Tuhan. Untuk membiarkan kasih karunia Allah itu yang memenuhi hidup kita, yang terus menuntun hidup kita, yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita dasar di dalam menjalani seluruh hidup kita. Kasih karunia Allah adalah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan semua hanyalah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua adalah pemberian dari Tuhan. Hal ini akan membuat kita boleh betul-betul boleh melihat Tuhan yang kudus itu. Kita boleh memiliki hidup yang diperdamaikan dengan Allah dan akan berdamai dengan sesama kita. Tapi seringkali justru kita malah jauh dari Tuhan. Kita membiarkan iblis si jahat itu yang justru ada di dalam hati kita. Sehingga kita membuat akar yang pahit itu tumbuh. Sehingga yang kita lakukan bukan membuat damai dengan orang lain, tapi justru menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bahkan apa yang kita lakukan justru hidup kita menjadi orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Apa yang kita lakukan pun akan menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 16 kita menjadi mengikuti hawa nafsu kita. Dikatakan di situ bahkan cabul. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Tentu kita ingin hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup di dalam damai dengan semua orang. Hidup memuliakan Tuhan yang kita wujudkan di dalam kita boleh melayani, kita boleh mengasihi, kita boleh memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Bukan hidup yang menimbulkan kerusuhan, malah menjadi batu sandungan, meresahkan, bahkan malah membuat orang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tentu kita ingin yang baik yang kita lakukan. Karena itu, jangan pernah jauh dari kasih karunia Allah. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Terus memiliki relasi yang dekat dengan pencipta kita, dengan penebus kita. Relasi dengan Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang selalu menyertai setiap langkah kita, yang ada di dalam hati kita. Biarlah kita terus mau mencari Dia. Kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Itu yang harus kita lakukan. Semoga melalui kedekatan dengan Tuhan, hidup kita boleh membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di gereja kita. Kita tidak melakukan hal yang justru akan membuat orang tidak bisa memuliakan Tuhan, karena perbuatan kita jauh dari menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami sekarang boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
hidup yang akhirnya kami juga memiliki damai dengan sesama kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami jauh dari Tuhan, sehingga kami malah kembali ke kehidupan kami yang lama. Bahkan hidup kami menjadi hidup yang justru menimbulkan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan malah perbuatan jahat kepada sesama. Tolong kami Tuhan, kami mau terus dekat denganmu. Kami mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.